Bagaimana jika pria yang setiap hari dihina karena dianggap miskin, diremehkan oleh mertuanya sendiri, hingga istrinya memilih menggugat cerai, ternyata adalah seorang CEO pemilik perusahaan tempat mereka bergantung hidup? Inilah kisah Rahmat, seorang pria yang memilih menyembunyikan kekayaannya demi menguji ketulusan orang-orang di sekitarnya. Namun ketika seluruh kebenaran akhirnya terungkap, yang tersisa hanyalah penyesalan yang datang ketika semuanya sudah terlambat. Selamat datang di channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif untuk Anda. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, melimpahkan rezeki yang halal dan berkah, memudahkan segala urusan, serta menghadirkan kebahagiaan dalam setiap langkah hidup Anda. Amin. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak kisah penuh pelajaran dan hikmah berikut ini. Harta bisa membuat orang menghormatimu. Namun, hanya kesulitan yang mampu menunjukkan siapa yang benar-benar tulus mencintaimu. Pagi itu, langit Jakarta masih diselimuti semburat jingga ketika sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di halaman sebuah rumah megah di kawasan elit. Sopir yang mengenakan setelan jas hitam turun lebih dulu dan membukakan pintu belakang. Seorang pria berusia sekitar 32 tahun melangkah keluar dengan tenang. Tubuhnya tegap, wajahnya teduh, rambut hitamnya tersisir rapi. Tatapannya tajam, tetapi penuh ketenangan. Dialah Rahmat, CEO sekaligus pemilik utama PT Bintang Arunika Nusantara, salah satu perusahaan logistik dan manufaktur terbesar di Indonesia. Di ruang rapat, para direktur telah menunggu. Selamat pagi, Pak Rahmat. Rahmat hanya menganggukkan kepala sambil mempersilakan semua duduk. Di layar besar terpampang grafik keuntungan perusahaan yang terus meningkat. Selamat, Pak. Tahun ini keuntungan perusahaan naik 30%, ucap Direktur Keuangan dengan bangga. Ruangan dipenuhi tepuk tangan. Namun, Rahmat sama sekali tidak tersenyum. Ia justru memandang satu persatu wajah orang-orang di hadapannya. Kalau perusahaan benar-benar sebaik yang kalian laporkan, katanya pelan, mengapa selama 3 bulan terakhir saya menerima puluhan surat pengaduan dari karyawan? Ruangan mendadak sunyi. Tak ada yang berani menjawab. Rahmat mengambil beberapa lembar surat dari dalam map coklat. Saya membaca semuanya. Ia meletakkannya di atas meja. Ada karyawan yang dipotong gajinya tanpa alasan. Ada yang dipaksa lembur tanpa dibayar. Ada yang diperlakukan seperti pembantu. Bahkan, ada supervisor yang terang-terangan meminta uang agar seseorang bisa naik jabatan. Beberapa direktur mulai saling melirik. Direktur operasional segera tersenyum kaku. Itu hanya ulah segelintir orang, Pak. Rahmat menggeleng pelan. Masalah terbesar sebuah perusahaan bukan karena ada orang jahat. Ia berhenti sejenak. Tetapi karena orang-orang baik memilih diam. Kalimat itu membuat seluruh ruangan kembali membisu. Rahmat menutup mapnya. Saya ingin mengetahui keadaan sebenarnya. Bagaimana caranya, Pak? Tanya salah seorang direktur. Rahmat menarik napas panjang. Saya akan turun langsung. Mereka saling berpandangan. Sebagai siapa? Rahmat tersenyum tipis. Sebagai karyawan baru. Seminggu kemudian. Tak ada lagi mobil mewah. Tak ada lagi jas mahal. Tak ada lagi jam tangan bernilai ratusan juta rupiah. Rahmat kini mengenakan kemeja sederhana berwarna biru muda yang mulai pudar. Celana kain hitam biasa. Sepatu yang sudah tampak usang. Di pundaknya tergantung tas ransel murah. Ia mengendarai motor tua yang suaranya terdengar kasar setiap kali dinyalakan. Tak seorang pun mengenali wajah pemilik perusahaan itu. Di gerbang kantor, seorang petugas keamanan memandang motor Rahmat sambil tertawa kecil. Motor begini masih dipakai? Rahmat hanya tersenyum. Yang penting masih bisa jalan, Pak. Satpam itu menggeleng sambil mempersilakan masuk. Rahmat melirik gedung yang menjulang tinggi. Gedung yang dibangun dari hasil kerja kerasnya sendiri. Namun, hari itu ia memasukinya bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai orang paling rendah. Nama Rahmat tercatat sebagai staf administrasi kontrak. Tidak ada fasilitas khusus. Tidak ada ruangan pribadi. Mejanya berada di sudut ruangan bersama puluhan karyawan lainnya. Beberapa orang bahkan tidak menoleh ketika ia datang. Anak baru ya? Rahmat mengangguk sopan. Iya, Pak.
Seorang pria bertubuh besar melempar setumpuk map ke mejanya. Kerjakan semua ini. Rahmat melihat jam. Baru pukul 8 pagi. Map itu bahkan cukup untuk dikerjakan 2 orang. Namun ia tidak membantah. Baik. Di sudut ruangan, beberapa karyawan tertawa. Lihat saja. Paling besok juga resign. Biasanya yang datang pakai motor tua begitu mentalnya lemah. Rahmat mendengar semuanya. Tetapi ia tetap bekerja. Siang harinya, Rahmat menuju kantin. Ia membeli nasi sederhana dengan sayur dan telur. Ketika hendak duduk, seseorang lebih dulu menarik kursi di depannya. Maaf, kursi ini buat teman saya. Rahmat mengangguk. Tak lama kemudian, di meja lain hal serupa kembali terjadi. Akhirnya ia memilih duduk sendirian di sudut kantin. Ia makan perlahan tanpa sedikit pun mengeluh. Di kejauhan, seorang wanita muda memperhatikannya. Wanita itu mengenakan blus putih modern dipadukan dengan rok hitam selutut. Rambutnya hitam panjang bergelombang. Riasannya sederhana, tetapi elegan. Namanya Alia. Staf Human Resources. Kasihan juga, gumam Alia. Namun sebelum sempat menghampiri, seorang rekan menarik lengannya. Sudahlah. Jangan terlalu dekat sama pegawai baru. Kenapa? Katanya orang kampung. Alia mengerutkan dahi. Memangnya kalau orang kampung kenapa? Temannya hanya mengangkat bahu. Sore hari. Rahmat pulang ke rumah kontrakan kecil yang selama penyamaran sengaja ia sewa. Rumah itu sangat sederhana. Dindingnya masih dicat putih kusam. Halamannya sempit. Tetapi bersih. Rahmat baru saja melepas sepatu ketika sebuah mobil putih berhenti di depan rumah. Seorang wanita muda turun dari dalam mobil. Cantik. Modis. Elegan. Tas bermerek tergantung di lengannya. Sepatu hak tinggi berwarna krem membuat penampilannya semakin anggun. Dialah Sinta. Istri Rahmat. Mas. Rahmat tersenyum hangat. Kamu datang. Sinta masuk sambil melihat sekeliling rumah kontrakan itu. Wajahnya tampak kecewa. Mas masih betah tinggal di tempat seperti ini? Rahmat menuangkan segelas air putih. Rumah bukan soal besar atau kecil, tapi soal kenyamanan. Sinta tersenyum hambar. Dulu aku juga berpikir begitu. Rahmat menatap istrinya. Ada apa? Sinta menarik napas. Ibu mengundang kita makan malam besok. Rahmat mengangguk. Baik. Sinta tampak ragu. Mas? Iya? Nanti jangan pakai baju yang itu lagi. Rahmat melihat ke meja yang dikenakannya. Kenapa? Sudah kusam. Rahmat tersenyum kecil. Masih layak dipakai. Sinta menundukkan kepala. Kadang aku malu, Mas. Kalimat itu sederhana. Namun terasa seperti pisau yang menusuk perlahan. Rahmat hanya diam. Ia tidak marah. Ia hanya memandang wajah wanita yang dulu bersedia menemaninya dalam keadaan apapun. Dalam hati ia berdoa. Ya Allah, semoga Sinta masih menjadi wanita yang sama seperti dahulu. Keesokan malam. Rumah keluarga Sinta dipenuhi aroma makanan mewah. Ayah dan ibu Sinta dikenal sebagai keluarga terpandang. Mereka sangat menjaga gengsi. Begitu Rahmat turun dari motor tuanya, suara tawa kecil mulai terdengar. Itu menantuku datang. Ibu Sinta, Bu Ratna, melipat kedua tangan di dada. Motor itu masih hidup juga rupanya. Beberapa saudara ikut tersenyum sinis. Rahmat mematikan mesin motornya. Lalu mengucapkan salam dengan sopan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawaban itu terdengar datar. Tanpa kehangatan. Rahmat menyalami ayah mertuanya lebih dulu. Pak Surya hanya mengangguk singkat. Masuk ke ruang makan. Di sana telah duduk beberapa kerabat. Semuanya tampil mewah. Jam tangan mahal. Perhiasan berkilau. Mobil-mobil terbaru terparkir di halaman. Bu Ratna mulai membuka percakapan. Rahmat. Iya, Bu.
Gaji kamu sekarang berapa? Ruangan langsung hening. Sinta tampak gelisah. Rahmat tersenyum sopan. Alhamdulillah, cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Bu Ratna mendengus. Itu bukan jawaban. Saya hanya pegawai biasa, Bu. Pegawai biasa. Bu Ratna mengulanginya sambil tertawa kecil. Lalu sampai kapan anak saya hidup begini? Rahmat tetap tenang. Saya sedang berusaha. Berusaha? Bu Ratna menunjuk rumah megahnya. Kalau cuma berusaha, semua orang juga bisa bicara. Yang dibutuhkan itu hasil. Beberapa saudara mengangguk setuju. Salah seorang sepupu Sinta bahkan ikut menyela. Suamiku baru beli mobil baru minggu lalu. Yang lain langsung menyambung. Kami juga baru pulang dari liburan ke Jepang. Rahmat hanya tersenyum. Ia menikmati makan malam tanpa banyak bicara. Namun setiap suapan terasa semakin berat. Sepulang dari rumah orang tuanya, perjalanan pulang berlangsung sunyi. Motor tua melaju perlahan membelah jalan malam. Sinta duduk di belakang. Tidak memeluk Rahmat seperti biasanya. Sesampainya di rumah, Sinta masuk lebih dulu. Ia duduk di sofa sambil menatap lantai. Mas. Iya. Aku capek. Rahmat duduk di sampingnya. Capek karena apa? Capek selalu dibanding-bandingkan. Rahmat menggenggam tangan istrinya. Maaf. Sinta perlahan menarik tangannya. Kadang aku iri. Iri kepada siapa? Teman-temanku. Mereka hidup enak. Suaminya sukses. Mereka tidak pernah dipermalukan keluarganya. Rahmat menarik napas panjang. Percayalah. Suatu hari nanti semua akan berubah. Sinta tersenyum hambar. Semoga. Namun dalam hatinya, keyakinan itu mulai memudar. Esok paginya, Rahmat kembali bekerja. Belum 1 jam berada di kantor, supervisor bernama Hendra melempar sebuah kardus besar ke mejanya. Antarkan ini ke lantai 12. Rahmat mengangkat kardus itu. Ternyata sangat berat. Lift khusus barang sengaja tidak diizinkan dipakai. Ia harus menaiki tangga. Sesampainya di lantai 12, napasnya mulai terengah. Beberapa karyawan justru tertawa melihatnya. Wah, anak baru langsung jadi kuli. Rahmat tetap tersenyum. Tanpa mereka sadari, setiap wajah, setiap perlakuan, setiap ucapan, semuanya telah terekam oleh kamera kecil yang tersembunyi di kancing bajunya. Ia tidak sedang dipermalukan. Ia sedang mengumpulkan bukti. Dan tak seorang pun mengetahui bahwa pria sederhana yang mereka hina setiap hari adalah pemilik gedung tempat mereka berdiri. Namun, Rahmat sama sekali belum menyadari bahwa ujian terbesar dalam penyamarannya bukan berasal dari kantor, melainkan dari rumah tangganya sendiri. Dan seseorang yang paling ia cintai akan segera mengucapkan kata-kata yang mengubah seluruh hidup mereka. Malam itu, Rahmat duduk sendirian di teras rumah kontrakan kecil yang selama ini menjadi bagian dari penyamarannya. Angin malam berembus pelan, membawa udara yang sedikit lebih sejuk setelah hujan sore mengguyur kota. Di tangannya masih tergenggam secangkir teh hangat yang sejak tadi tak lagi disentuh. Tatapannya kosong menembus jalan sempit di depan rumah. Ucapan Sinta terus terngiang di kepalanya. Kadang aku iri. Teman-temanku hidup enak. Suaminya sukses. Mereka tidak pernah dipermalukan keluarganya. Rahmat memejamkan mata. Kalimat itu jauh lebih menyakitkan dibanding semua hinaan yang ia terima di kantor. Ia sanggup dipanggil kuli. Ia sanggup dianggap bodoh. Ia sanggup diperlakukan seperti pegawai rendahan. Namun, ketika wanita yang paling ia cintai mulai kehilangan keyakinan kepadanya, ada rasa sesak yang sulit dijelaskan. Rahmat mengangkat wajah ke langit. Ya Allah, jika ini memang jalan yang harus aku lalui, kuatkanlah hati hamba. Jangan biarkan kebencian tumbuh di dalam dada hamba. Ia menghela napas panjang. Penyamaran ini baru berjalan beberapa minggu. Masih panjang jalan yang harus ia tempuh. Keesokan paginya, jam menunjukkan pukul 6:30. Rahmat sudah mengenakan seragam kantor sederhana. Setelah memastikan rumah dalam keadaan rapi, ia menyalakan motor tuanya. Mesin motor itu kembali mengeluarkan suara kasar.
Beberapa tetangga menoleh. Seorang ibu yang sedang menyapu halaman bahkan berkomentar pelan. Kasihan ya. Sudah nikah, motornya masih begitu. Rahmat hanya tersenyum ramah. Semoga ibu sehat selalu. Ia lalu melaju menuju kantor. Di perusahaan, suasana kantor tampak sibuk seperti biasa. Namun, sejak pertama kali datang, Rahmat mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Beberapa karyawan memandangnya sambil berbisik. Tak lama kemudian, supervisor bernama Hendra keluar dari ruangannya. Pria bertubuh besar itu langsung berteriak. Rahmat. Iya, Pak. Masuk ke ruangan saya. Rahmat berdiri tenang. Sesampainya di dalam ruangan, Hendra melempar sebuah map ke atas meja. Ini laporan kemarin. Rahmat membuka map itu. Semua data yang ia kerjakan sudah berubah. Angka-angkanya berantakan. Beberapa halaman bahkan hilang. Pak, ini bukan laporan yang saya buat. Hendra langsung memukul meja. Berani membantah? Saya hanya menjelaskan. Jelaskan ke siapa? Kamu itu pegawai kontrak. Kalau saya bilang salah, berarti salah. Rahmat tetap menjaga nada bicaranya. Baik, Pak. Saya akan perbaiki. Perbaiki sebelum jam 10. Rahmat melirik jam. Masih pukul 8. Laporan setebal itu mustahil selesai hanya dalam 2 jam. Namun ia tetap mengangguk. Baik. Begitu Rahmat keluar, terdengar suara tawa dari dalam ruangan. Orang kampung memang enak disuruh-suruh. Rahmat tidak menoleh. Ia hanya mengingat satu hal. Semua kamera pengawas internal yang tersembunyi sedang merekam perilaku Hendra. Pukul 9. Rahmat masih sibuk memperbaiki laporan. Tiba-tiba seorang karyawan meletakkan setumpuk dokumen lain di mejanya. Ini juga. Rahmat mendongak. Pak Hendra yang menyuruh. Rahmat mengangguk. Baik. Belum selesai mengerjakan dokumen itu, datang lagi 2 kardus arsip. Masukkan ke gudang. Kemudian datang lagi. Fotokopi 500 lembar. Lalu, bersihkan ruang arsip. Semua pekerjaan kasar diberikan kepadanya. Seakan-akan ia bukan staf administrasi, melainkan pesuruh. Di sudut ruangan, beberapa karyawan tertawa melihat Rahmat mondar-mandir. Baru masuk sudah dijadikan OB. Kalau aku jadi dia, sudah resign. Makanya jangan miskin. Rahmat mendengar semuanya. Namun wajahnya tetap tenang. Di balik ketenangan itu, pikirannya bekerja. Ia mulai mencatat nama-nama orang yang sering menyalahgunakan jabatan. Ia juga memperhatikan siapa saja yang diam. Baginya, orang yang membiarkan ketidakadilan sama berbahayanya dengan pelaku ketidakadilan itu sendiri. Menjelang siang, Rahmat kembali menuju kantin. Ia membeli makan siang sederhana. Nasi putih, sayur bening, tempe goreng, segelas air putih. Ketika hendak duduk, seseorang memanggilnya. Mas Rahmat. Rahmat menoleh. Ternyata Alia. Wanita muda yang bekerja di bagian Human Resources. Hari itu, Alia mengenakan kemeja putih modern dipadukan blazer krem dan celana bahan hitam. Penampilannya sederhana, tetapi elegan. Boleh duduk di sini? Tanya Alia. Rahmat tersenyum. Tentu. Mereka duduk saling berhadapan. Alia memperhatikan isi piring Rahmat. Mas setiap hari makannya begini? Rahmat mengangguk. Sudah cukup. Mas tidak keberatan diperlakukan seperti tadi? Rahmat tersenyum tipis. Kalau semua orang membalas hinaan dengan kemarahan, dunia ini akan penuh pertengkaran. Alia terdiam. Kalimat itu sederhana. Namun terasa begitu dalam. Tapi mereka sudah keterlaluan. Rahmat hanya mengangkat bahu. Mungkin mereka belum mengenalku. Alia tersenyum kecil. Entah mengapa, ia merasa pria sederhana di depannya memiliki wibawa yang berbeda. Cara bicaranya tenang. Tatapannya teduh. Tidak seperti kebanyakan pegawai baru. Belum sempat mereka menghabiskan makan siang. Hendra datang.
Ia langsung memandang Alia dengan wajah kesal. Alia. Iya, Pak. Kamu makan sama dia? Iya. Hendra mendengus. Hati-hati. Nanti citra HR ikut turun. Beberapa orang langsung tertawa. Alia berdiri. Pak, semua karyawan punya hak yang sama. Hendra mendekat. Hak? Dia pegawai kontrak. Jangan terlalu akrab. Rahmat perlahan berdiri. Maaf, Pak. Saya yang mengajak duduk. Padahal sebenarnya Alia yang datang lebih dulu. Namun Rahmat tidak ingin wanita itu ikut dimarahi. Hendra memandang Rahmat sinis. Jam istirahat tinggal 5 menit. Kamu masih santai? Rahmat mengangguk. Baik, Pak. Ia langsung membereskan piringnya. Alia hanya bisa memandang punggung Rahmat dengan perasaan campur aduk. Sore harinya, Rahmat menerima telepon dari Sinta. Mas. Iya. Malam ini jangan lupa datang ke rumah Mama. Rahmat sedikit heran. Memangnya ada acara? Katanya cuma makan malam. Baik. Setelah menutup telepon, Rahmat merasa ada firasat aneh. Selama beberapa hari terakhir, keluarga Sinta terlalu sering mengundangnya. Dan setiap kali datang, yang ia terima hanyalah hinaan. Pukul 7 malam. Rahmat kembali memarkir motor tuanya di depan rumah mertuanya. Belum sempat melepas helm, suara Bu Ratna sudah terdengar. Masuk saja. Nada suaranya dingin. Rahmat mengucapkan salam. Lalu masuk ke ruang tamu. Di sana ternyata sudah berkumpul beberapa kerabat. Ada Om Darto, Tante Mira, sepupu-sepupu Sinta. Bahkan ada seorang pria muda berpakaian mahal yang belum pernah Rahmat lihat sebelumnya. Pria itu berdiri sambil membawa buket bunga besar. Wah, akhirnya datang juga. Bu Ratna tersenyum lebar kepada pria muda itu. Silakan duduk, Nak Arga. Rahmat mulai memahami. Malam itu bukan sekadar makan malam. Ada sesuatu yang sedang direncanakan. Arga adalah pengusaha muda yang sedang naik daun. Mobil sport merahnya terparkir di halaman. Jam tangan mahal menghiasi pergelangan tangannya. Pakaiannya sangat rapi. Ia tampak percaya diri. Bu Ratna lalu berkata dengan sengaja. Rahmat. Iya, Bu. Kenalkan. Ini Arga. Pemilik beberapa restoran terkenal. Arga mengulurkan tangan. Rahmat menyambutnya dengan sopan. Senang bertemu. Namun Arga hanya tersenyum tipis. Tatapannya jelas meremehkan. Selama makan malam, Bu Ratna terus memuji Arga. Usianya baru 30 tahun. Tapi sudah punya rumah 3. Mobil 4. Restoran di mana-mana. Lalu ia menoleh kepada Rahmat. Kalau kamu? Rahmat menjawab tenang. Saya masih belajar. Bu Ratna terkekeh. Belajar terus. Kalau tidak segera sukses, kapan bahagiakan istri? Suasana meja makan menjadi canggung. Sinta hanya menundukkan kepala. Ia tidak membela suaminya. Rahmat melihat perubahan itu. Dulu, setiap kali keluarganya menghina Rahmat, Sinta selalu berada di sampingnya. Kini, ia memilih diam. Diam yang jauh lebih menyakitkan daripada hinaan itu sendiri. Usai makan malam, Bu Ratna sengaja mengajak Sinta berbicara di dapur. Rahmat tanpa sengaja mendengar percakapan mereka. Sinta. Iya, Ma. Kamu lihat Arga? Iya. Kalau dulu kamu menikah dengannya, hidupmu pasti lebih enak. Sinta terdiam cukup lama. Lalu menjawab pelan. Kadang aku juga berpikir begitu. Kalimat itu membuat langkah Rahmat berhenti. Dadanya terasa sesak. Ia tidak marah. Namun untuk pertama kalinya sejak penyamaran dimulai, matanya mulai berkaca-kaca. Wanita yang dulu berkata akan menemaninya dalam keadaan apapun, kini mulai membandingkannya dengan pria lain. Rahmat menarik napas panjang. Ia memilih keluar rumah tanpa mengganggu percakapan mereka.
Di halaman, ia menatap motor tuanya. Motor yang sebenarnya hanya alat penyamaran. Andai ia mau, malam itu juga ia bisa datang dengan iring-iringan mobil mewah. Namun, tujuan penyamaran ini bukan untuk mencari pujian, melainkan mencari kebenaran. Saat hendak pulang, Sinta duduk di belakang motor seperti biasa. Namun sepanjang perjalanan, tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Sesampainya di rumah kontrakan, Sinta langsung masuk ke kamar. Rahmat masih duduk di ruang tamu. Sunyi. Jam dinding berdetak perlahan. Tak lama kemudian, ponsel Sinta yang tertinggal di meja tiba-tiba berbunyi. Layar ponsel menyala. Sebuah pesan masuk. Pengirimnya, Arga. Isi pesannya hanya satu kalimat. Kalau suatu hari kamu berubah pikiran, aku masih menunggumu. Rahmat membeku. Ia tidak membuka pesan itu lebih jauh. Ia hanya meletakkan kembali ponsel tersebut tepat seperti semula. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, Rahmat mulai bertanya dalam hati. Apakah rumah tangganya benar-benar masih bisa diselamatkan? Dan tanpa ia sadari, seseorang di balik semua kejadian ini sedang menyusun rencana yang jauh lebih besar untuk menghancurkan pernikahannya. Rahmat masih berdiri di ruang tamu, menatap layar ponsel Sinta yang perlahan kembali gelap. Pesan singkat dari Arga itu terus terbayang di benaknya. Kalau suatu hari kamu berubah pikiran, aku masih menunggumu. Rahmat tidak menyentuh ponsel itu lagi. Ia meletakkannya tepat di tempat semula. Tidak ada rasa marah yang meledak. Tidak ada keinginan untuk membuka seluruh isi percakapan. Ia percaya, hubungan yang dibangun dengan rasa curiga hanya akan melahirkan luka baru. Namun, malam itu ada satu hal yang berubah. Untuk pertama kalinya, Rahmat mulai merasakan bahwa badai yang selama ini hanya berada di luar rumah, kini perlahan masuk ke dalam rumah tangganya sendiri. Ia menarik napas panjang. Ya Allah, jangan biarkan aku mengambil keputusan saat hati sedang terluka. Dari balik pintu kamar terdengar suara air mengalir. Sinta sedang mandi. Rahmat memilih mematikan lampu ruang tamu, lalu masuk ke kamar dengan langkah pelan. Mereka tidur di ranjang yang sama. Tetapi malam itu terasa seperti dipisahkan oleh jurang yang sangat lebar. Pagi harinya, Sinta sudah bersiap lebih dulu. Wanita muda itu tampil anggun dengan blazer krem, rok span hitam, tas kulit bermerek, serta sepatu hak tinggi berwarna nude. Rambutnya ditata rapi, wajahnya dipoles riasan natural yang membuatnya tampak semakin modern dan elegan. Rahmat memperhatikannya sambil tersenyum. Kamu cantik. Biasanya, pujian sederhana itu selalu membuat Sinta tersenyum. Namun pagi itu, ia hanya menjawab singkat. Makasih. Rahmat menyodorkan secangkir kopi hangat. Mas buatkan kopi. Sinta menerimanya tanpa menatap wajah suaminya. Mas? Iya? Nanti aku pulang agak malam. Lembur? Iya. Rahmat mengangguk pelan. Hati-hati di jalan. Sinta hanya menganggukkan kepala. Tak lama kemudian ia pergi menggunakan mobil kantor yang menjemputnya. Rahmat berdiri di depan rumah kontrakan sampai mobil itu menghilang di ujung jalan. Entah mengapa, ia merasa senyum Sinta kini bukan lagi senyum yang dulu. Di kantor, Rahmat datang lebih awal seperti biasanya. Namun pagi itu suasana terasa berbeda. Begitu ia memasuki ruangan, beberapa karyawan langsung menghentikan percakapan. Mereka saling memandang sambil tersenyum sinis. Rahmat pura-pura tidak menyadarinya. Ia duduk di mejanya. Belum 5 menit bekerja. Supervisor Hendra kembali muncul. Rahmat. Iya, Pak. Bersihkan ruang arsip lantai bawah. Rahmat sedikit heran. Pak, saya bagian administrasi. Hendra tersenyum mengejek. Kalau tidak mau, pintu keluar ada di sana. Rahmat menatap Hendra beberapa detik. Lalu menjawab tenang. Baik. Ia mengambil sapu dan kain pel. Beberapa pegawai langsung tertawa. Pegawai administrasi naik pangkat jadi tukang bersih-bersih. Besok mungkin disuruh cuci mobil. Tawa mereka memenuhi ruangan. Rahmat hanya berjalan menuju ruang arsip. Tidak ada satupun ekspresi marah di wajahnya.
Namun jauh di dalam pikirannya, ia semakin yakin bahwa budaya perusahaan ini telah rusak lebih parah daripada yang ia bayangkan. Ruang arsip berada di lantai dasar. Ruangan itu pengap. Debu memenuhi rak-rak tua. Beberapa kardus tampak berserakan. Saat sedang menyapu, Rahmat menemukan sebuah map berwarna merah yang terselip di balik lemari besi. Map itu tampak sengaja disembunyikan. Ia membuka perlahan. Isinya membuat tatapannya berubah serius. Puluhan lembar fotokopi bukti transfer. Daftar pembayaran. Nama-nama vendor. Beserta angka yang tidak sesuai dengan laporan keuangan resmi. Rahmat langsung memahami. Ada markup anggaran. Nominalnya bukan ratusan juta, melainkan miliaran rupiah. Ia segera memotret seluruh dokumen menggunakan kamera mini yang tersembunyi di kancing bajunya. Kemudian mengembalikan map itu ke posisi semula. Jadi benar? Gumamnya pelan. Permainan ini sudah berlangsung lama. Siang hari, Rahmat kembali ke meja kerjanya. Belum sempat duduk, Hendra datang membawa sebuah amplop. Ini. Rahmat menerimanya. Apa ini, Pak? Uang transport. Rahmat membuka sedikit. Isinya Rp500.000. Terima kasih. Hendra tersenyum tipis. Lain kali, kalau ada pemeriksaan dari pusat, kamu bilang semua di sini baik-baik saja. Rahmat menatap Hendra. Maaf, Pak. Hendra mendekat. Jangan pura-pura bodoh. Kamu orang baru. Kalau ingin kontrakmu diperpanjang, tahu diri. Rahmat perlahan mengembalikan amplop itu. Maaf, Pak. Saya tidak bisa menerima. Senyum Hendra langsung menghilang. Berani menolak? Saya hanya ingin bekerja dengan jujur. Plak. Hendra membanting amplop ke meja. Orang miskin sok suci. Beberapa pegawai langsung menoleh. Namun tidak ada yang berani membela Rahmat. Semua memilih diam. Rahmat menarik napas panjang. Ia kembali mencatat semuanya di dalam pikirannya. Di sisi lain, Sinta sedang menghadiri rapat bersama beberapa klien. Salah satunya adalah Arga. Pria itu tampil sangat rapi dengan setelan jas abu-abu mahal. Begitu rapat selesai, Arga menghampiri Sinta. Kalau tidak keberatan, mau makan siang? Sinta sempat ragu. Namun beberapa rekan kerja justru berkata, ayo saja. Hitung-hitung networking. Akhirnya mereka pergi bersama. Di sebuah restoran mewah, Arga menarik kursi untuk Sinta. Silakan. Terima kasih. Mereka mulai berbincang. Apa kabar suamimu? Sinta tersenyum tipis. Baik. Masih kerja di tempat yang sama? Iya. Arga mengangguk pelan. Laki-laki itu seharusnya menjadi tempat perempuan bersandar. Bukan sebaliknya. Sinta diam. Arga melanjutkan. Aku selalu heran. Dengan wajah secantik kamu, kenapa memilih hidup sesulit itu? Sinta mengaduk minumannya perlahan. Entah mengapa. Ucapan Arga terdengar sama persis dengan ucapan ibunya. Sementara itu, Rahmat dipanggil ke ruang general manager. Pria bernama Victor itu terkenal arogan. Begitu Rahmat masuk, Victor langsung melempar map ke arah meja. Kamu Rahmat? Iya, Pak. Dengar, mulai besok kamu tidak usah duduk di ruang administrasi. Rahmat sedikit heran. Kenapa, Pak? Kursimu dipakai pegawai baru. Lalu saya di mana? Victor menunjuk sudut dekat ruang fotokopi. Duduk di sana. Rahmat menoleh. Tempat itu sempit. Panas. Tidak ada pendingin ruangan. Laporanmu juga kerjakan di situ. Rahmat mengangguk. Baik. Saat keluar dari ruangan, beberapa pegawai kembali tertawa. Lihat. Naik jabatan. Dari administrasi jadi penjaga mesin fotokopi. Rahmat tetap diam.
Semakin mereka menghina, semakin banyak bukti yang ia kumpulkan. Menjelang sore, Alia menghampiri Rahmat. "Mas." "Iya. Tadi aku dengar soal kursimu." Rahmat tersenyum. "Tidak apa-apa." Alia terlihat kesal. "Ini tidak adil." Rahmat menatap Alia. "Lawanlah ketidakadilan. Tapi jangan sampai kehilangan hati yang baik." Alia terdiam. Ia belum pernah bertemu orang setenang Rahmat. Pria itu dipermalukan setiap hari. Namun tidak pernah membalas. Malam harinya, Rahmat pulang lebih cepat. Rumah masih kosong. Sinta belum pulang. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Lalu 9 malam. Kemudian 10 malam. Baru sekitar pukul setengah 11, mobil berhenti di depan rumah kontrakan. Rahmat melihat dari balik jendela. Yang mengantar Sinta adalah Arga. Rahmat tetap membuka pintu seperti biasa. "Sudah pulang?" Sinta tampak sedikit terkejut. "Iya." Arga ikut turun dari mobil. "Selamat malam." Rahmat tersenyum sopan. "Malam." Arga memandang rumah kontrakan itu sambil tersenyum tipis. "Lumayan juga. Meskipun kecil." Nada bicaranya terdengar seperti pujian. Namun sebenarnya penuh sindiran. Rahmat tetap tenang. "Silakan masuk kalau mau minum." Arga menggeleng. "Lain kali saja. Saya tidak terbiasa masuk rumah sempit." Setelah berkata demikian, ia masuk kembali ke mobilnya. Lalu pergi. Rahmat memandang ke arah Sinta. "Kamu sudah makan?" "Sudah." "Bareng Arga?" Sinta mengangguk pelan. "Tadi sekalian rapat." Rahmat tidak bertanya lagi. Ia hanya tersenyum. "Kalau begitu istirahat." Sinta menatap wajah suaminya beberapa detik. Entah mengapa, sikap Rahmat yang begitu tenang justru membuatnya merasa bersalah. Namun rasa bersalah itu segera tertutup oleh suara ibunya yang terus terngiang di kepala. Perempuan tidak hidup dengan cinta saja. Perempuan butuh masa depan. Larut malam. Rahmat duduk kembali di ruang tamu. Ia membuka laptop kecil yang selama ini ia simpan di dalam lemari. Seluruh rekaman kamera tersembunyi mulai dipindahkan ke server pribadi miliknya. Video demi video muncul. Hinaan. Ancaman. Penyuapan. Manipulasi data. Penyalahgunaan jabatan. Semuanya tersimpan rapi. Rahmat menatap layar monitor. Lalu membuka satu folder baru. Ia memberi nama folder itu Hari Penghakiman. Rahmat menutup laptop perlahan. Matanya menatap kalender yang tergantung di dinding. Ia memberi tanda pada satu tanggal. Tanggal yang sudah ia tentukan sejak awal penyamaran. Tanggal ketika seluruh topeng akan terbuka. Namun Rahmat tidak mengetahui satu kenyataan yang jauh lebih menyakitkan. Pada tanggal yang sama, Sinta diam-diam telah membuat janji dengan seorang pengacara. Dan keputusan yang akan diambil wanita itu akan menjadi pukulan terbesar dalam hidup Rahmat. Rahmat masih memandang kalender yang tergantung di dinding rumah kontrakan itu. Lingkaran merah yang ia buat pada salah satu tanggal tampak begitu jelas. Itulah hari ketika seluruh penyamarannya akan berakhir. Hari ketika semua bukti akan dibuka. Hari ketika orang-orang yang selama ini menyalahgunakan jabatan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, Rahmat sama sekali tidak mengetahui bahwa pada tanggal yang sama, Sinta telah membuat janji dengan seorang pengacara. Keputusan yang akan diambil wanita itu bukan sekadar mengubah rumah tangga mereka. Keputusan itu akan menghancurkan seluruh kenangan yang telah mereka bangun bersama. Pagi itu, Rahmat terbangun lebih awal seperti biasanya. Ia menunaikan salat subuh. Setelah berdoa cukup lama, ia menatap foto pernikahannya bersama Sinta yang masih berdiri di atas lemari kecil. Foto itu diambil 5 tahun lalu. Saat itu, Sinta mengenakan gaun pengantin sederhana berwarna putih. Senyumnya begitu tulus. Tatapannya penuh cinta. Rahmat mengusap bingkai foto perlahan. Semoga semua ini hanya ujian, ya Allah. Tak lama kemudian terdengar suara pintu kamar dibuka.
Sinta keluar dengan pakaian kerja yang sangat rapi. Ia mengenakan blazer hitam modern dipadukan blus berwarna krem, rok span selutut, serta sepatu hak tinggi berwarna gading. Penampilannya terlihat anggun dan profesional. Namun, wajahnya tampak jauh lebih dingin dibanding biasanya. Rahmat mencoba tersenyum. Selamat pagi. Pagi? Aku buatkan sarapan. Tidak usah. Aku makan di kantor. Jawabannya singkat. Datar. Rahmat tetap berjalan menuju dapur. Aku sudah masak sup ayam kesukaanmu. Sinta berhenti sejenak. Tatapannya mengarah ke meja makan. Sup itu masih mengepul hangat. Dulu, Sinta pasti akan langsung duduk dan mencicipinya. Namun kali ini ia hanya menarik napas. Aku benar-benar tidak sempat. Rahmat mengangguk pelan. Baik. Sinta mengambil tasnya. Sebelum keluar rumah, ia sempat menoleh. Seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi akhirnya ia memilih diam. Pintu rumah tertutup perlahan. Rahmat berdiri sendirian. Semangkuk sup hangat yang ia masak dengan penuh perhatian kini perlahan kehilangan uapnya. Sama seperti kehangatan di dalam rumah itu yang mulai memudar sedikit demi sedikit. Di kantor, Rahmat baru saja duduk ketika Hendra datang sambil membawa beberapa berkas. Rahmat. Iya, Pak. Semua arsip vendor ini harus selesai sebelum makan siang. Rahmat melihat tumpukan map di hadapannya. Jumlahnya hampir 2 kali lipat dibanding hari sebelumnya. Baik. Belum 5 menit bekerja, Victor kembali datang. Rahmat. Iya, Pak. Setelah ini ikut saya ke gudang. Baik. Seorang rekan kerja berbisik kepada temannya. Kasihan juga. Temannya justru tertawa. Kasihan apa? Orang miskin memang cocoknya disuruh kerja terus. Rahmat tetap diam. Namun kali ini, Alia yang mendengar ucapan itu tidak mampu lagi menahan diri. Mas Bayu. Pria yang dipanggil menoleh. Iya? Kalau suatu hari kamu diperlakukan seperti Rahmat, apa kamu masih bisa tertawa? Bayu tersenyum sinis. Aku? Tidak mungkin. Aku bukan orang gagal. Ucapan itu membuat Alia menggeleng pelan. Rahmat hanya tersenyum kepada Alia. Terima kasih. Alia membalas pelan. Mas tidak marah? Rahmat menjawab tenang. Orang yang sedang memegang api tidak perlu kita pukul. Kalau dia terus menggenggamnya, cepat atau lambat dia sendiri yang akan merasakan panasnya. Alia terdiam. Kalimat itu kembali menunjukkan kedewasaan Rahmat yang sulit dijelaskan. Siang harinya, Rahmat dipanggil menuju gudang belakang. Gudang itu penuh rak besi tinggi. Kotak-kotak besar tersusun memenuhi ruangan. Victor berdiri di tengah gudang bersama Hendra. Kamu angkat semua kardus ini ke lantai 2. Rahmat melihat jumlahnya. Lebih dari 50 kardus. Pak, saya sendirian? Victor tersenyum mengejek. Memangnya kenapa? Rahmat tetap tenang. Baik. Ia mulai mengangkat satu demi satu. Keringat membasahi kemejanya. Napasnya mulai berat. Namun tak sekalipun ia mengeluh. Di lantai 2, beberapa pegawai justru mengeluarkan ponsel. Mereka merekam Rahmat. Lihat. Pegawai baru dijadikan kuli. Video itu kemudian diunggah ke grup internal kantor. Kolom komentar langsung dipenuhi ejekan. Kasihan sekali. Makanya jangan miskin. Kalau tidak kuat, keluar saja. Tak seorang pun menyadari. Video yang mereka anggap lucu itu kelak akan menjadi bukti penghinaan terhadap seorang pemilik perusahaan. Sementara itu, di tempat lain, Sinta sedang duduk di sebuah kafe bersama ibunya. Bu Ratna tampak sangat bahagia. Bagaimana? Sinta menunduk. Aku bingung, Ma. Bingung apa? Rahmat sebenarnya baik. Bu Ratna langsung memotong. Baik saja tidak cukup. Sinta terdiam. Bu Ratna melanjutkan. Kamu masih muda. Cantik.
Punya pekerjaan bagus. Jangan habiskan hidupmu menemani laki-laki yang tidak punya masa depan. Sinta menggenggam cangkir kopinya erat-erat. Aku tidak enak kalau harus meninggalkannya. Bu Ratna menghela napas panjang. Kalau kamu terus bertahan, nanti kamu menyesal. Ucapan itu kembali mengguncang hati Sinta. Ia memang masih menyayangi Rahmat. Namun setiap hari, tekanan demi tekanan membuat keyakinannya semakin rapuh. Sore hari, Rahmat mendapat pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal. Terima kasih sudah menjaga Sinta selama ini. Mulai sekarang, biar aku yang membahagiakannya. Rahmat membaca pesan itu 2 kali. Tidak ada nama pengirim. Namun ia tahu siapa yang mengirimnya. Arga. Rahmat menghapus pesan tersebut. Tidak ada balasan. Tidak ada kemarahan. Ia justru semakin yakin. Ada seseorang yang sengaja ingin menghancurkan rumah tangganya. Malam harinya, Sinta pulang lebih awal. Rahmat menyambutnya dengan senyum. Aku masak ikan bakar. Sinta duduk perlahan. Suasana makan malam berlangsung sangat sunyi. Hanya terdengar suara sendok yang sesekali menyentuh piring. Beberapa menit kemudian, Sinta meletakkan sendoknya. Mas. Iya. Aku mau bicara. Rahmat mengangguk. Bicaralah. Sinta menarik napas panjang. Tangannya terlihat gemetar. Mas pernah tidak merasa kita sudah berubah? Rahmat memandang istrinya. Maksudmu? Aku capek. Rahmat tidak langsung menjawab. Sinta kembali berbicara. Setiap hari aku harus mendengar hinaan. Teman-temanku bertanya kenapa aku masih hidup susah. Mama terus menyalahkanku. Rahmat berkata pelan. Maaf. Sinta menggeleng. Bukan itu. Aku ingin hidup tenang. Rahmat menatap mata istrinya. Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Sinta memejamkan mata beberapa detik. Lalu, dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berkata, aku ingin kita berpisah. Ruangan mendadak terasa sunyi. Jam dinding tetap berdetak. Namun bagi Rahmat, seolah seluruh dunia berhenti bergerak. Ia tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu. Kemudian, Rahmat bertanya dengan suara yang tetap tenang. Apakah itu keputusanmu? Air mata mulai mengalir di pipi Sinta. Aku sudah memikirkannya lama. Rahmat mengangguk perlahan. Bukan karena ada laki-laki lain? Sinta terdiam. Pertanyaan itu menusuk hatinya. Tidak. Jawaban itu keluar cepat. Namun tatapannya justru menghindar. Rahmat memahami. Ada sesuatu yang disembunyikan. Meski begitu, ia tidak memaksa. Karena cinta tidak pernah tumbuh dari paksaan. Malam semakin larut. Sinta masuk ke kamar. Rahmat tetap duduk di ruang tamu. Matanya memandang foto pernikahan mereka. Kenangan demi kenangan bermunculan. Saat pertama kali bertemu. Saat melamar. Saat berjanji akan saling menjaga sampai tua. Air mata akhirnya jatuh. Bukan karena kehilangan harta. Bukan karena penghinaan. Melainkan karena ia merasa gagal menjaga hati wanita yang paling ia cintai. Ya Allah, kalau memang ini akhirnya, berikanlah aku kekuatan untuk menerimanya. Keesokan paginya, Rahmat tetap berangkat bekerja seperti biasa. Tidak ada satupun orang di kantor yang mengetahui bahwa semalam rumah tangganya hampir runtuh. Ia tetap menyapa semua orang. Tetap bekerja. Tetap tersenyum. Namun, Alia mulai menyadari perubahan itu. Mas Rahmat. Iya? Mas baik-baik saja? Rahmat tersenyum tipis. Semua akan baik-baik saja. Alia tahu. Jawaban itu bukan jawaban yang sebenarnya. Tetapi ia memilih menghormati privasi Rahmat. Sore menjelang. Rahmat sedang memeriksa kembali dokumen hasil temuannya di ruang arsip. Tanpa sengaja ia mendengar percakapan Victor dan Hendra dari balik pintu yang sedikit terbuka.
Kalau CEO benar-benar turun ke lapangan, habislah kita. Victor tertawa pelan. Tenang saja. Mana mungkin pemilik perusahaan mau melihat pegawai rendahan? Hendra ikut tertawa. Kalaupun datang, paling kita sambut baik. Kita kan pintar bermain sandiwara. Rahmat berdiri membisu. Tangannya mengepal pelan. Bukan karena marah. Tetapi karena akhirnya ia mendapatkan satu bukti penting lagi. Mereka sadar sedang melakukan kejahatan. Dan mereka merasa tidak akan pernah tertangkap. Rahmat melangkah pergi dengan tenang. Di dalam tas sederhananya, semua rekaman telah tersimpan rapi. Ia hanya tinggal menunggu waktu. Namun di sisi lain kota, di sebuah kantor pengacara, Sinta baru saja menandatangani sebuah berkas. Pengacara itu menutup map berwarna biru, lalu berkata pelan, "Bu Sinta, surat permohonan cerai ini akan kami proses sesuai prosedur." Sinta memejamkan mata. Air matanya jatuh tanpa mampu ia tahan. Sementara itu, Rahmat sama sekali belum mengetahui bahwa surat yang akan mengubah seluruh hidupnya telah resmi diajukan. Surat permohonan cerai itu telah resmi diajukan. Sinta melangkah keluar dari kantor pengacara dengan langkah yang terasa begitu berat. Langit sore mulai diselimuti awan kelabu. Angin berembus pelan, mengibaskan ujung blazer krem yang dikenakannya. Di tangannya masih tergenggam map tipis berisi salinan berkas yang baru saja ia tanda tangani. Ia berhenti di samping mobil. Tangannya gemetar. Air mata kembali menetes tanpa mampu ia bendung. Di dalam hatinya, ada suara yang terus bertanya. Apa aku benar-benar melakukan hal yang benar? Namun, belum sempat ia menemukan jawabannya, ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar adalah Mama. Sinta mengusap air matanya lebih dulu sebelum menjawab. Halo, MA. Gimana? Sudah ditandatangani. Nada suara Bu Ratna terdengar lega. Bagus. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Laki-laki seperti Rahmat tidak akan pernah bisa memberikan masa depan untukmu. Sinta memejamkan mata. Iya, MA. Percayalah sama Mama. Setelah ini hidupmu akan jauh lebih baik. Telepon terputus. Namun entah mengapa, ucapan itu tidak membuat hati Sinta menjadi lebih tenang. Justru terasa semakin sesak. Di sisi lain kota, Rahmat masih berada di ruang arsip perusahaan. Laptop kecilnya terbuka. Satu demi satu rekaman dipindahkan ke server pribadi yang hanya bisa diakses olehnya. Di layar monitor tampak wajah Hendra. Kemudian Victor. Lalu beberapa supervisor lain. Semua terekam jelas. Ada yang menerima amplop. Ada yang memeras vendor. Ada yang memotong uang lembur karyawan. Bahkan ada yang sengaja menghilangkan dokumen penting agar laporan keuangan terlihat bersih. Rahmat menghentikan salah satu video. Ia memperhatikan wajah Victor. Pria itu tertawa sambil berkata, CEO itu cuma duduk di ruang ber-AC. Mana mungkin dia tahu permainan kita. Rahmat menatap layar beberapa saat. Lalu tersenyum tipis. Sebentar lagi, gumamnya pelan. Kamu akan tahu. Pagi berikutnya, Rahmat datang lebih awal daripada biasanya. Ia sengaja duduk di taman kecil depan gedung kantor. Dari sana ia bisa melihat hampir seluruh aktivitas karyawan. Beberapa pegawai datang dengan tergesa-gesa. Sebagian menyapa satpam. Sebagian lagi langsung masuk tanpa memedulikan siapapun. Tak lama kemudian, seorang petugas kebersihan wanita yang sudah cukup tua terlihat kesulitan mengangkat galon air mineral. Usianya mungkin sudah lebih dari 55 tahun. Tubuhnya kecil. Tangannya gemetar. Rahmat segera berdiri. Bu, saya bantu. Wanita itu tersenyum malu. Terima kasih, Nak. Rahmat mengangkat galon tersebut hingga ke ruang pantry. Beberapa pegawai yang melihat hanya tertawa kecil. Lihat. Pegawai baru cocok jadi tukang angkat galon. Rahmat sama sekali tidak membalas. Justru petugas kebersihan itu berkata pelan. Nak. Iya, Bu. Ibu sudah kerja di sini 12 tahun. Tapi baru kamu yang mau membantu.
Rahmat tersenyum hangat. Semoga ibu selalu sehat. Wanita itu mengangguk. Tanpa disadari Rahmat, ucapan sederhana itu kelak akan menjadi salah satu kesaksian paling penting. Sekitar pukul 9 pagi. Hendra kembali membuat ulah. Ia berjalan menuju meja Rahmat sambil membawa secangkir kopi panas. Dengan sengaja, "Bruk." Kopi itu ditumpahkan ke atas dokumen yang sedang Rahmat kerjakan. Astagfirullah. Rahmat segera mengangkat berkas-berkas yang masih bisa diselamatkan. Namun sebagian besar sudah basah. Hendra justru berteriak. "Kamu kerja bagaimana? Laporan penting malah rusak." Rahmat memandang Hendra dengan tenang. "Pak, tadi Bapak sendiri yang..." "Diam." Hendra memotong. "Berani menyalahkan atasan?" Seluruh ruangan memperhatikan. Victor ikut keluar dari ruangannya. "Ada apa ini?" Hendra langsung berpura-pura marah. Rahmat ceroboh. "Dokumen vendor rusak." Victor menggeleng pelan. "Sudah saya bilang. Orang seperti ini tidak pantas kerja di sini." Beberapa pegawai mulai ikut berkomentar. "Kalau saya jadi HR, sudah saya pecat." Rahmat tetap berdiri tenang. Tidak satupun kalimat pembelaan keluar dari mulutnya. Karena ia tahu, seluruh kejadian itu sudah terekam kamera kecil yang terpasang di saku bajunya. Di ruang Human Resources, Alia tidak mampu lagi menahan emosinya. Ia mendatangi Hendra. "Pak." "Iya? Kenapa Bapak selalu memperlakukan Rahmat seperti itu?" Hendra tertawa kecil. "Kamu membelanya?" "Saya hanya membela yang benar." Victor ikut menyela. "Alia, kalau kamu terlalu banyak ikut campur, kariermu juga bisa berhenti." Alia menatap mereka bergantian. "Saya lebih takut kehilangan hati nurani daripada kehilangan jabatan." Ruangan langsung hening. Victor tersenyum sinis. "Kita lihat saja." Alia keluar dari ruangan dengan napas memburu. Ia mulai merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres di perusahaan itu. Siang hari, Rahmat menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. "Halo. Selamat siang. Saya dari Pengadilan Agama." Rahmat terdiam. "Kami ingin mengonfirmasi alamat Bapak Rahmat." Kalimat berikutnya membuat dunia Rahmat seakan berhenti berputar. "Surat permohonan cerai yang diajukan oleh Ibu Sinta telah kami terima." Rahmat tidak langsung menjawab. Tangannya perlahan melemas. Beberapa detik, tidak terdengar suara apapun. Petugas kembali berbicara. "Pak." Rahmat menarik napas panjang. "Iya. Saya mendengar. Kami akan mengirimkan surat panggilan resmi." "Baik." Telepon pun berakhir. Rahmat tetap memegang ponselnya. Tatapannya kosong. Ia sudah menduga hubungan mereka sedang berada di ujung tanduk. Namun mendengar kabar itu secara langsung, tetap saja terasa seperti dihantam batu besar. Rahmat berjalan menuju musala kantor. Ia duduk sendirian. Musala sedang sepi. Hanya terdengar suara kipas angin yang berputar pelan. Rahmat menundukkan kepala. Air matanya akhirnya jatuh. Bukan karena perusahaan. Bukan karena jabatan. Bukan karena uang. Melainkan karena wanita yang selama ini menjadi alasan ia pulang ke rumah. Kini memilih meninggalkannya. Ya Allah. Hamba ikhlas jika harus kehilangan harta. Hamba ikhlas jika harus kehilangan jabatan. Tetapi jika rumah tangga ini memang harus berakhir, tolong jangan biarkan kebencian tinggal di dalam hati hamba. Ia berdoa cukup lama. Setelah itu, Rahmat mengusap wajahnya. Lalu berdiri kembali. Tidak ada seorang pun yang melihat air matanya. Ketika keluar dari musala, wajahnya kembali tenang. Sore harinya, Rahmat dipanggil ke ruang rapat kecil. Di sana sudah ada Victor, Hendra, dan 2 orang supervisor lainnya. Victor meletakkan sebuah surat di atas meja. Rahmat. Iya, Pak. Kinerja kamu buruk.
Mulai bulan depan kontrakmu tidak kami perpanjang. Ruangan hening. Hendra tampak tersenyum puas. Rahmat membaca surat itu perlahan. Kemudian mengangguk. Baik. Victor sedikit heran. Kamu tidak protes? Rahmat tersenyum tipis. Kalau keputusan sudah dibuat, protes pun tidak akan mengubah apa-apa. Victor tertawa kecil. Bagus. Kamu memang tahu diri. Rahmat berdiri. Kalau begitu saya permisi. Begitu pintu tertutup, Victor tertawa puas. Hidup orang miskin memang begitu. Datang, lalu pergi. Mereka sama sekali tidak mengetahui. Orang yang baru saja mereka pecat adalah pemilik seluruh gedung yang mereka tempati. Malam itu, Rahmat pulang ke rumah kontrakan. Rumah tampak gelap. Sinta belum pulang. Di atas meja ruang tamu terdapat sebuah amplop putih. Rahmat mengambilnya. Tangannya perlahan membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat salinan surat permohonan cerai. Lengkap dengan nama mereka, tanggal sidang pertama, dan tanda tangan Sinta. Rahmat memejamkan mata. Air mata kembali menetes. Namun kali ini, ia tidak menangis lama. Ia melipat kembali surat itu dengan sangat rapi. Lalu memasukkannya ke dalam laci. Tak lama kemudian pintu terbuka. Sinta masuk. Wajahnya langsung pucat ketika melihat Rahmat sudah berada di rumah. Tatapannya perlahan mengarah ke laci yang sedikit terbuka. Ia tahu. Rahmat pasti sudah membaca surat itu. Ruangan menjadi sangat sunyi. Rahmat berdiri. Lalu berjalan mendekati istrinya. Sinta menundukkan kepala. Maaf. Itu hanya satu kata. Namun terasa begitu berat. Rahmat menatap wajah wanita yang pernah menjadi cinta pertama sekaligus cinta terbesarnya. Dengan suara yang tetap tenang, ia berkata, "Aku tidak akan memaksamu bertahan. Tapi sebelum semuanya benar-benar berakhir, bolehkah aku meminta satu hal?" Sinta perlahan mengangkat wajahnya. Air matanya mulai mengalir. "Apa itu, Mas?" Rahmat menarik napas panjang. "Temani aku. Hanya sampai akhir minggu ini. Setelah itu, aku akan menerima apapun keputusanmu." Sinta tidak langsung menjawab. Ia hanya menangis dalam diam. Tanpa ia ketahui. Akhir minggu yang dimaksud Rahmat adalah hari ketika seluruh penyamaran akan berakhir. Hari ketika satu gedung penuh orang akan berdiri dengan kepala tertunduk. Hari ketika nama Rahmat akan mengguncang seluruh perusahaan. Dan hari ketika penyesalan terbesar dalam hidup Sinta akan benar-benar dimulai. Malam itu, rumah kontrakan kecil yang selama bertahun-tahun menjadi saksi perjalanan Rahmat dan Sinta kembali diselimuti keheningan. Permintaan Rahmat masih terngiang di telinga Sinta. "Temani aku, hanya sampai akhir minggu ini. Setelah itu, aku akan menerima apapun keputusanmu." Sinta tidak pernah menyangka bahwa pria yang selama ini ia anggap terlalu pasrah justru mampu mengucapkan kalimat setenang itu. Tidak ada bentakan. Tidak ada makian. Tidak ada tuduhan. Rahmat sama sekali tidak mempertanyakan surat cerai yang sudah ia baca. Ia hanya meminta waktu. Waktu yang sangat singkat. Namun justru permintaan sederhana itulah yang membuat hati Sinta semakin berat. Malam semakin larut. Rahmat memilih tidur di sofa ruang tamu. Sementara Sinta tetap berada di kamar. Tidak satu pun dari mereka benar-benar bisa memejamkan mata. Pagi menjelang. Mentari mulai menyelinap melalui celah-celah jendela. Rahmat telah selesai menunaikan salat subuh. Ia duduk cukup lama sambil membaca doa. "Ya Allah, jika hari ini adalah hari terakhir penyamaran hamba, jadikanlah semua yang terjadi sebagai pelajaran. Jangan biarkan kesombongan menggantikan rasa syukur. Dan jangan biarkan luka mengalahkan keikhlasan." Ia mengusap wajahnya. Kemudian berdiri. Hari itu adalah hari Jumat. Hari yang telah ia lingkari sejak beberapa minggu lalu. Hari pengungkapan identitas. Hari ketika semua bukti akan dibuka. Hari ketika kebohongan tidak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi. Rahmat mengenakan pakaian yang sama seperti biasanya. Kemeja biru yang mulai pudar.
celana kain hitam, sepatu lama, tas ransel sederhana. Sinta memperhatikannya dari ruang makan. Mas? Iya? Kenapa tetap pakai baju itu? Rahmat tersenyum. Karena hari ini aku ingin menutup perjalanan ini dengan cara yang sama seperti saat aku memulainya. Sinta tidak memahami maksud perkataan itu. Ia hanya mengangguk pelan. Aku berangkat dulu. Hati-hati. Rahmat tersenyum hangat. Kamu juga. Untuk beberapa detik, tatapan mereka saling bertemu. Tatapan yang dulu dipenuhi cinta, kini dipenuhi ribuan pertanyaan yang belum sempat terjawab. Sesampainya di kantor, suasana terasa jauh lebih sibuk daripada biasanya. Beberapa spanduk besar mulai dipasang. Karpet merah digelar dari lobi hingga ruang auditorium. Bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut gedung. Rahmat sedikit tersenyum. Ternyata persiapan sudah berjalan sesuai rencana. Hari itu perusahaan memang mengadakan rapat evaluasi nasional yang dihadiri seluruh direksi, komisaris, para kepala cabang, investor, dan ratusan karyawan. Namun, tidak ada satupun pegawai yang mengetahui satu fakta penting. Pemilik perusahaan akan hadir. Dan selama ini, pemilik itu berada tepat di tengah-tengah mereka. Begitu Rahmat memasuki ruangan administrasi, Hendra langsung berteriak. Rahmat. Iya, Pak. Kamu masih santai? Cepat angkat semua kotak konsumsi ke auditorium. Rahmat mengangguk. Baik. Beberapa kotak makanan ia angkut seorang diri. Saat sedang berjalan, Bayu sengaja menyenggol bahunya. Brak! 2 kotak makanan jatuh ke lantai. Isi kotak berserakan. Bayu langsung tertawa. Waduh! Ceroboh sekali. Hendra yang melihat kejadian itu segera datang. Kamu memang tidak becus. Tanpa memberi kesempatan Rahmat menjelaskan, Hendra langsung menunjuk lantai. Bersihkan. Kalau belum bersih, jangan masuk auditorium. Rahmat hanya menjawab singkat. Baik, Pak. Ia mengambil sapu. Membersihkan semua makanan yang berserakan. Di sudut ruangan, Alia menggigit bibir menahan kesal. Pak Hendra. Apalagi? Yang menyenggol tadi Pak Bayu. Semua orang melihat. Hendra menoleh tajam. Kamu HR. Jangan ikut campur urusan operasional. Alia mengepalkan tangannya. Namun ia memilih diam. Ia tahu. Hari itu suasana kantor berbeda. Entah mengapa, ia merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Pukul 9 pagi. Seluruh pegawai mulai diarahkan menuju auditorium utama. Ruangan itu sangat megah. Lampu kristal menggantung di langit-langit. Layar LED raksasa memenuhi bagian depan. Ratusan kursi telah tersusun rapi. Di atas panggung terdapat sebuah podium besar dengan logo perusahaan berwarna emas. Di belakang podium tertulis, Rapat Evaluasi Nasional PT Bintang Arunika Nusantara. Hendra menghampiri Rahmat. Kamu. Iya, Pak. Jangan duduk di depan. Duduk paling belakang saja. Rahmat tersenyum. Baik. Ia berjalan menuju kursi paling belakang. Beberapa pegawai kembali tersenyum mengejek. Memang cocok. Orang miskin tahu tempat. Rahmat hanya tersenyum. Ia sama sekali tidak membantah. Tak lama kemudian, suara pembawa acara terdengar. Selamat pagi. Sebentar lagi kita akan menyambut jajaran komisaris dan direksi. Semua orang berdiri. Satu persatu mobil mewah berhenti di depan gedung. Para direktur memasuki auditorium. Mereka berjalan menuju kursi VIP. Tepuk tangan bergemuruh. Namun, masih ada satu kursi utama yang kosong. Kursi paling depan. Di tengah. Dengan papan nama bertuliskan Presiden Direktur. Victor berbisik kepada Hendra. CEO belum datang. Hendra mengangguk. Katanya beliau sangat sibuk. Victor tertawa kecil. Kalau beliau datang,
Kita tinggal kasih laporan bagus. Mereka sama sekali tidak menyadari. Orang yang mereka bicarakan sedang duduk beberapa meter di belakang mereka. Pembawa acara kembali berbicara. Hadirin yang kami hormati. Sebentar lagi kita akan menyambut Presiden Direktur sekaligus pemilik utama PT Bintang Arunika Nusantara. Seluruh ruangan langsung riuh. Banyak pegawai belum pernah melihat wajah pemilik perusahaan. Yang mereka tahu, beliau sangat muda, sangat sukses, dan jarang muncul di depan publik. Semua mata mengarah ke pintu utama. Beberapa detik berlalu. Tidak ada seorang pun yang masuk. Victor mulai terlihat bingung. Loh? Mana orangnya? Tiba-tiba, dari arah belakang auditorium, seorang staf protokol berjalan cepat menghampiri Rahmat. Ia membungkukkan badan dengan sangat hormat. Maaf, Pak. Sudah waktunya. Seluruh ruangan mendadak terdiam. Rahmat berdiri perlahan. Masih mengenakan kemeja biru kusam. Masih membawa tas ransel sederhana. Masih memakai sepatu lama. Semua orang memandang bingung. Ada apa? Kenapa staf protokol menghampiri Rahmat? Hendra bahkan tertawa. Mungkin disuruh angkat barang. Namun, beberapa detik kemudian, Rahmat membuka tas ranselnya. Ia mengeluarkan sebuah kotak hitam kecil. Kotak itu dibuka perlahan. Di dalamnya terdapat jas hitam eksklusif. Dasi sutra. Jam tangan mewah. Sepatu kulit mengilap. Seluruh ruangan mulai berbisik. Rahmat menyerahkan tas sederhananya kepada staf protokol. Kemudian, di hadapan ratusan pasang mata, ia mengenakan jas hitam itu dengan tenang. Memasang dasi. Memakai jam tangan. Mengganti sepatu. Wajahnya tetap sama. Namun wibawanya berubah seketika. Kini, tidak ada lagi sosok pegawai kontrak yang terlihat sederhana. Yang berdiri di hadapan mereka adalah seorang pemimpin. Aura ketegasannya memenuhi seluruh ruangan. Staf protokol kembali membungkuk. Silakan, Pak Direktur Utama. Kalimat itu membuat seluruh auditorium membeku. Victor berdiri spontan. Apa? Hendra memucat. Bayu menjatuhkan botol minumnya. Alia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya langsung mengalir. Ia akhirnya mengerti. Mengapa Rahmat selalu terlihat berbeda? Mengapa ia selalu tenang? Mengapa ia tidak pernah membalas penghinaan? Rahmat berjalan perlahan menuju panggung. Setiap langkahnya membuat ruangan semakin sunyi. Suara sepatu kulitnya terdengar jelas. Tak seorang pun berani berbicara. Begitu tiba di depan podium, seluruh jajaran direksi berdiri. Mereka membungkukkan badan. Selamat pagi, Pak Rahmat. Rahmat membalas dengan anggukan kecil. Ia berdiri di depan mikrofon. Tatapannya menyapu seluruh ruangan. Berhenti beberapa detik pada wajah Victor. Lalu Hendra. Kemudian Bayu. Satu persatu wajah yang selama ini menghina dirinya. Mereka semua kini pucat. Keringat mulai membasahi dahi mereka. Rahmat membuka rapat dengan suara tenang. Selamat pagi. Saya Rahmat. Presiden Direktur PT Bintang Arunika Nusantara. Ruangan tetap sunyi. Tidak ada tepuk tangan. Semua orang masih terlalu terkejut. Rahmat melanjutkan. Kurang lebih 2 bulan terakhir, saya memilih bekerja sebagai karyawan kontrak. Saya ingin melihat perusahaan ini. Bukan dari laporan, tetapi dari kenyataan. Ia menekan tombol remote. Layar LED raksasa menyala. Video pertama diputar. Terlihat jelas Hendra menghina Rahmat. Video kedua. Victor menerima amplop dari vendor. Video ketiga. Bayu sengaja menjatuhkan kotak konsumsi. Video keempat. Percakapan tentang pemotongan gaji karyawan. Video kelima. Percobaan penyuapan. Seluruh ruangan mulai gempar. Beberapa komisaris saling berpandangan. Direktur keuangan terlihat syok. Rahmat berbicara kembali.
Saya tidak kecewa karena dihina. Saya kecewa karena begitu banyak orang baik memilih diam. Kalimat itu membuat banyak karyawan menundukkan kepala. Alia tidak mampu lagi menahan air matanya. Ia teringat semua kejadian yang pernah ia saksikan. Rahmat menatap seluruh ruangan. Kekuasaan bukan alasan untuk merendahkan. Jabatan bukan alasan untuk menindas. Dan kekayaan bukan ukuran kemuliaan seseorang. Ia kembali menekan remote. Layar menampilkan daftar transaksi fiktif senilai puluhan miliar rupiah. Ruangan kembali gaduh. Beberapa komisaris langsung berdiri. Victor mulai gemetar. Pak, saya bisa menjelaskan. Rahmat mengangkat tangan. Kesempatan menjelaskan akan diberikan. Tetapi bukan di sini. Melainkan di hadapan tim audit dan aparat penegak hukum. Kalimat itu membuat kaki Victor langsung lemas. Hendra terduduk di kursinya. Bayu menundukkan kepala. Seluruh topeng akhirnya terlepas. Namun, Rahmat belum mengetahui bahwa pada saat yang sama, di luar gedung perusahaan, sebuah mobil berhenti di halaman. Di dalam mobil itu, Sinta baru saja turun. Ia datang membawa surat panggilan sidang cerai yang ingin ia serahkan langsung kepada Rahmat. Tanpa sedikit pun mengetahui pria yang hendak ia ceraikan saat ini sedang berdiri di atas panggung sebagai pemilik perusahaan yang selama ini dikagumi semua orang. Di luar gedung utama PT Bintang Arunika Nusantara, sebuah mobil berwarna putih perlahan berhenti. Sinta turun dengan langkah ragu. Tangannya menggenggam map biru yang berisi surat panggilan sidang cerai. Sejak keluar dari rumah pagi tadi, hatinya terus diliputi kegelisahan. Entah mengapa, ia merasa hari itu akan menjadi hari yang sangat berbeda. Ia mengangkat wajah. Di depan pintu utama gedung tampak karpet merah masih terbentang. Beberapa petugas keamanan berdiri lebih tegap dari biasanya. Para tamu berpakaian formal terus berdatangan. Sinta mengernyitkan dahi. Hari ini ada acara besar? Salah seorang resepsionis menjawab dengan ramah. Iya, Bu. Hari ini perusahaan mengadakan rapat evaluasi nasional. Presiden Direktur juga hadir. Sinta mengangguk pelan. Oh, ia tidak terlalu memikirkan ucapan itu. Baginya, tujuan datang ke sana hanya satu. Menemui Rahmat. Menyerahkan surat yang selama beberapa hari terakhir terus membebani pikirannya. Di dalam auditorium, suasana masih dipenuhi keheningan. Video-video penyalahgunaan jabatan terus diputar bergantian di layar LED raksasa. Setiap rekaman membuat wajah Victor, Hendra, Bayu, dan beberapa supervisor lain semakin pucat. Tak ada lagi senyum meremehkan. Tak ada lagi tawa yang dulu begitu keras ketika mereka mempermalukan Rahmat. Yang tersisa hanyalah rasa takut. Rahmat berdiri tegak di depan podium. Tatapannya tenang. Namun setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa begitu kuat. Saya sengaja menyamar. Bukan untuk mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin mengetahui apakah perusahaan yang saya bangun masih berjalan sesuai nilai yang selama ini saya pegang. Ia berhenti sejenak. Kemudian melanjutkan. Dan hari ini, saya menemukan jawabannya. Rahmat menatap seluruh ruangan. Saya tidak kecewa karena saya dihina. Saya kecewa karena begitu banyak orang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Kalimat itu membuat beberapa karyawan mulai menangis. Mereka teringat semua perlakuan buruk yang pernah diterima Rahmat. Namun mereka tidak pernah berani membela. Di barisan belakang, Alia menundukkan kepala. Air matanya terus mengalir. Ia mengingat hari ketika Rahmat membantu petugas kebersihan mengangkat galon. Hari ketika Rahmat rela disalahkan demi melindunginya. Hari ketika Rahmat tetap tersenyum meski dipermalukan. Kini, semua potongan kejadian itu menjadi sangat jelas. Rahmat memang bukan pria biasa. Ia adalah pemimpin yang memilih mengenal perusahaan melalui penderitaan, bukan dari balik meja mewah. Rahmat kembali berbicara. Hari ini, saya mengumumkan beberapa keputusan. Seluruh ruangan kembali hening. Mulai detik ini, Victor diberhentikan dari jabatannya. Victor langsung terduduk lemas. Pak Rahmat,
Tolong beri saya kesempatan. Rahmat memandangnya dengan tenang. Saya sudah memberi kesempatan. Selama 2 bulan. Tetapi yang Anda lakukan justru menyalahgunakan kepercayaan. Victor tidak mampu berkata apa-apa lagi. Rahmat melanjutkan. Hendra? Mulai hari ini saudara juga diberhentikan. Hendra langsung berlutut. Pak, saya punya anak. Saya salah. Saya hilaf. Rahmat menarik napas panjang. Setiap karyawan yang gajinya Anda potong juga punya anak. Setiap pegawai yang Anda hina juga punya keluarga. Tetapi saat itu, Anda tidak pernah memikirkan mereka. Air mata Hendra mulai mengalir. Namun semuanya sudah terlambat. Rahmat melanjutkan satu persatu. Bayu. 2 supervisor. Seorang manajer. Dan beberapa pegawai yang terbukti menerima suap. Seluruhnya diberhentikan. Kasus mereka juga diserahkan kepada tim audit internal dan aparat yang berwenang sesuai prosedur hukum. Di saat yang sama, Sinta berjalan menyusuri lorong kantor. Ia melihat banyak pegawai berlari menuju auditorium. Rasa penasarannya semakin besar. Ia menghentikan seorang staf. Maaf. Rahmat ada di mana? Staf itu sedikit bingung. Rahmat? Iya. Pegawai administrasi. Staf tersebut tersenyum aneh. Bu? Mungkin ibu salah orang. Tidak ada pegawai administrasi bernama Rahmat sekarang. Sinta semakin bingung. Tapi suami saya kerja di sini. Belum sempat staf itu menjawab. Suara tepuk tangan bergemuruh dari dalam auditorium. Pintu ruangan terbuka. Sinta secara refleks melangkah masuk. Begitu memasuki auditorium, Sinta langsung membeku. Di atas panggung, berdiri seorang pria dengan jas hitam yang sangat elegan. Jam tangan mewah menghiasi pergelangan tangannya. Tatapannya teduh. Suaranya tenang. Namun wajah itu sangat ia kenal. Map di tangan Sinta terlepas. Jatuh ke lantai. Mas? Bibirnya bergetar. Ia mengucek matanya berkali-kali. Tidak. Ia tidak salah melihat. Pria yang sedang memberikan pidato sebagai presiden direktur itu adalah Rahmat. Suaminya. Seluruh tubuh Sinta langsung gemetar. Napasnya menjadi sesak. Semua kenangan beberapa bulan terakhir berputar begitu cepat di dalam kepalanya. Rahmat membawa motor tua. Rahmat memakai baju kusam. Rahmat dihina ibunya. Rahmat dipermalukan di depan keluarga. Rahmat tetap memasakkan sarapan setiap pagi. Rahmat tetap tersenyum setiap kali dihina. Dan Rahmat tidak pernah sekalipun membalas. Air mata Sinta mengalir tanpa henti. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Rahmat yang sedang berbicara di atas panggung perlahan menoleh ke arah pintu. Tatapannya bertemu dengan Sinta. Untuk beberapa detik, tidak ada satupun kata yang keluar. Rahmat hanya mengangguk pelan. Lalu kembali melanjutkan pidatonya. Tidak ada sedikit pun perubahan nada suara. Profesional. Tenang. Berwibawa. Justru sikap itulah yang semakin membuat hati Sinta hancur. Usai rapat, seluruh karyawan berdiri. Beberapa direktur mengelilingi Rahmat. Para komisaris menyalaminya satu persatu. Media internal perusahaan mulai mengambil gambar. Sementara itu, Sinta masih berdiri di sudut ruangan. Ia merasa tidak pantas mendekat. Namun langkahnya akhirnya bergerak juga. Dengan tubuh gemetar, ia berjalan menuju Rahmat. Beberapa direksi memberi jalan. Rahmat menoleh. Mereka saling berhadapan. Tidak ada siapapun yang berbicara. Hanya suara kamera yang sesekali terdengar. Air mata Sinta jatuh semakin deras. Mas, maaf. Maafkan aku. Rahmat memandang wanita yang selama 5 tahun menjadi pendamping hidupnya. Tatapannya tidak marah. Tidak membenci. Namun juga tidak lagi menyimpan harapan seperti dulu. Sinta berlutut.
Ia tidak memedulikan ratusan pasang mata yang sedang memperhatikan. Mas, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku tidak tahu. Kenapa Mas tidak pernah bilang? Rahmat tersenyum tipis. Lalu, kalau sejak awal aku memberitahumu, apa aku masih bisa melihat siapa yang mencintaiku dengan tulus? Sinta menangis semakin keras. Ia tidak mampu menjawab. Karena ia tahu, jawaban itu akan menyakitinya sendiri. Tak lama kemudian, Bu Ratna dan Pak Surya yang mendengar kabar tersebut datang tergesa-gesa ke kantor. Begitu memasuki auditorium, mereka langsung terdiam. Para komisaris sedang menyalami Rahmat dengan penuh hormat. Direktur-direktur membungkukkan badan. Semua orang memanggilnya Pak Direktur. Wajah Bu Ratna langsung pucat. Tangannya gemetar. Ini tidak mungkin. Ia memandang Sinta yang sedang menangis. Lalu memandang Rahmat. Pria yang selama ini ia hina. Pria yang ia sebut tidak punya masa depan. Ternyata adalah pemilik seluruh perusahaan. Bu Ratna perlahan mendekat. Dengan suara yang bergetar ia berkata, Rahmat, Ibu, minta maaf. Rahmat langsung mengangkat kedua tangannya. Ibu tidak perlu berlutut. Bu Ratna menangis. Ibu buta. Ibu hanya melihat pakaianmu. Ibu hanya melihat motormu. Ibu lupa melihat hatimu. Pak Surya yang sejak tadi diam akhirnya ikut berbicara. Rahmat, kami benar-benar menyesal. Rahmat menghela napas pelan. Setiap orang bisa salah. Dan setiap orang berhak meminta maaf. Lalu, apakah Mas memaafkan kami? Tanya Sinta sambil terisak. Rahmat mengangguk perlahan. Iya. Aku memaafkan kalian. Semua orang menghela napas lega. Namun kalimat berikutnya membuat suasana kembali sunyi. Tetapi, memaafkan tidak selalu berarti mengulang kembali apa yang telah hancur. Air mata Sinta kembali mengalir. Ia memahami maksud Rahmat. Kepercayaan yang telah pecah tidak mudah disusun kembali. Beberapa minggu kemudian, proses hukum terhadap para pelaku korupsi berjalan sesuai ketentuan. Perusahaan mengalami perubahan besar. Rahmat membentuk sistem pengawasan baru. Ia menaikkan kesejahteraan karyawan. Membuka jalur pengaduan yang transparan. Menghapus budaya senioritas yang berlebihan. Petugas kebersihan. Satpam. Office bell. Seluruh pegawai kini mendapat perlakuan yang sama terhormatnya. Alia dipercaya memimpin tim pengembangan budaya perusahaan karena keberaniannya membela kebenaran ketika hampir semua orang memilih diam. Ia menerimanya dengan penuh tanggung jawab. Sementara itu, Sinta memilih kembali bekerja sambil merawat ibunya yang mulai sering jatuh sakit. Rumah besar yang dulu menjadi kebanggaan keluarga terasa begitu sepi. Setiap kali melihat pria sederhana mengendarai motor tua di jalan, hatinya selalu teringat pada Rahmat. Bukan karena statusnya sebagai CEO, tetapi karena ketulusan yang dulu tidak pernah ia hargai. Suatu sore, Sinta membuka lemari. Di sana masih tergantung kemeja biru kusa milik Rahmat yang belum sempat dibawanya. Ia memeluk kemeja itu. Air matanya kembali jatuh. Kalau saja waktu bisa diputar, tidak akan pernah aku biarkan siapapun merendahkanmu. Namun, waktu tidak pernah berjalan mundur. Penyesalan selalu datang setelah kesempatan pergi. Di sisi lain, Rahmat berdiri di lantai paling atas gedung kantornya. Ia memandang matahari yang mulai tenggelam. Sekretarisnya menghampiri. Pak, semua agenda hari ini sudah selesai. Rahmat mengangguk. Terima kasih. Sekretaris itu pergi. Rahmat kembali menatap langit. Ia tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum seseorang yang akhirnya memahami satu pelajaran penting dalam hidup. Bahwa harta mampu menarik banyak orang datang. Namun hanya kesederhanaan yang mampu menunjukkan siapa yang akan tetap tinggal. Rahmat menengadahkan kedua tangannya. Ya Allah,
Terima kasih karena telah mengajarkan hamba bahwa kesabaran tidak pernah sia-sia. Jagalah hati hamba agar tetap rendah hati dalam setiap keadaan. Angin sore berembus pelan. Mentari perlahan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi. Sebuah perjalanan yang dimulai dengan hinaan. Akhirnya berakhir dengan pelajaran yang tak akan pernah dilupakan. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa jangan pernah menilai seseorang dari penampilan, pekerjaan, atau keadaan ekonominya. Harta dan jabatan bisa berubah kapan saja, tetapi ketulusan, kesabaran, dan akhlak yang baik akan selalu memiliki nilai di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Jika kalian menyukai kisah seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada keluarga serta teman-teman agar semakin banyak yang dapat mengambil pelajaran dari setiap cerita yang kami hadirkan. Kisah yang baru saja Anda saksikan sepenuhnya adalah karya fiksi yang dibuat semata-mata untuk tujuan hiburan, inspirasi, dan menyampaikan pesan moral serta hikmah kehidupan. Seluruh nama tokoh, tempat, peristiwa, maupun alur cerita hanyalah hasil imajinasi. Apabila terdapat kemiripan dengan nama, kejadian, atau tokoh di dunia nyata, hal tersebut murni merupakan suatu kebetulan dan tidak ada unsur kesengajaan. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap urusan kita semua.